Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti dari kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan lembar jawaban saya UTS semester ganjil 2024. Analisis efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan. Studi kasus pada bank swasta di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan. Dengan studi kasus pada bank swasta di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model struktural equation model untuk menganalisis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian mencakup 5 bank swasta yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank swasta di Indonesia. Adapun saran bagi pembaca dan peneliti lanjutan adalah guna terus meningkatkan kinerja, bank swasta harus bisa meningkatkan komitmen dan dukungan manajemen dengan memastikan dukungan berkelanjutan dan dari manajemen puncak untuk program manajemen risiko. Mengadopsi teknologi modern dengan investasi dalam teknologi yang mendukung manajemen risiko yang proaktif dan prediktif, meningkatkan pelatihan dan komunikasi untuk membangun budaya risiko yang kuat di seluruh organisasi, mengembangkan strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, resistensi perubahan, dan kompleksitas regulasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, bank swasta dapat mengelola risiko secara efektif, meningkatkan stabilitas keuangan, dan memperkuat kinerja keseluruhan. Sebuah penelitian terbaru membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi modern secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Namun beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Yang pertama yaitu resiko kredit, yaitu resiko kegagalan nasabah memenuhi kewajibannya. Yang kedua, resiko pasar. Resiko pergerakan variabel pasar, contohnya suku bunga, nilai tukar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu resiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Keempat, resiko operasional, resiko kesalahan internal, kegagalan sistem, atau kejahatan keuangan. Kelima, resiko hukum, resiko tuntutan hukum atau kelemahan perikatan. Keenam, resiko reputasi, yaitu risiko kerugian reputasi bank. Ketujuh, yaitu resiko strategi, resiko penetapan strategi yang tidak tepat. Kedelapan, resiko kepatuhan, resiko tidak mematuhi peraturan perundang-undangan. Kesembilan, resiko teknologi, resiko kegagalan sistem teknologi. Yang kesepuluh yaitu resiko keamanan, resiko serangan cyber. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dalam manajemen risiko di bank swasta Indonesia. Strategi mitigasi risiko. Yang pertama yaitu pengembangan strategi risiko terintegrasi, yaitu mengintegrasikan manajemen strategi bisnis bank untuk meminimalkan risiko. Kedua, penggunaan teknologi modern, mengadopsi teknologi seperti AI, blockchain, dan analisis data untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mengatasi keterbatasan. Keempat, pelatihan dan komunikasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan dalam pengelolaan risiko. Kelima, mengembangkan budaya risiko, membangun budaya risiko yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan. Keenam, kerjasama dengan instansi regulasi, mengembangkan hubungan dengan instansi regulasi untuk memahami perubahan regulasi. Ketujuh, mengembangkan strategi kontingensi, menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi risiko yang tidak terduga. Selanjutnya, strategi menghadapi tantangan. Yang pertama, mengatasi keterbatasan sumber daya.
mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengalokasikan anggaran yang tepat, dan mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga. Kedua, mengatasi resistensi perubahan, mengkomunikasikan manfaat perubahan, melibatkan karyawan dalam proses perubahan, dan memberikan pelatihan yang memadai. Ketiga, mengatasi kompleksitas regulasi, mengikuti perkembangan regulasi, mengembangkan tim ahli regulasi, dan melakukan analisis risiko regulasi. Selanjutnya, inovasi dan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di sektor perbankan. Ini ada inovasi teknologi. Yang pertama, menggunakan artificial intelligence (AL) untuk analisis risiko. Kedua, implementasi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Ketiga, mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi risiko. Keempat, penggunaan cloud computing untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. Ada pendekatan manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasikan dan mengelola risiko. Yang kedua, pengembangan strategi risiko terintegrasi. Ketiga, meningkatkan kolaborasi antar departemen untuk mengelola risiko. Yang keempat, mengembangkan budaya risiko yang kuat dan proaktif. Selanjutnya ada pengembangan kapasitas. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kesadaran risiko. Kedua, pengembangan program magang untuk meningkatkan kemampuan analisis risiko. Ketiga, kerjasama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kemampuan risiko. Keempat, pengembangan tim ahli risiko untuk meningkatkan kemampuan. Pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi risiko. Kedua, penggunaan indikator kinerja risiko untuk memantau risiko. Ketiga, pengembangan rencana kontingensi untuk menghadapi risiko yang tidak terduga. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi kinerja manajemen risiko secara berkala. Terus selanjutnya ada regulasi dan kompliasi. Yang pertama, pengembangan strategi untuk menghadapi perubahan regulasi. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan instansi regulasi. Ketiga, pengembangan sistem kompliasi untuk memantau perubahan regulasi. Keempat, pengembangan rencana untuk menghadapi risiko regulasi. Dan yang terakhir, sumber daya. Pengembangan strategi. Yang pertama ada pengembangan strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ketiga, pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan sumber daya. Yang keempat, pengembangan rencana untuk menghadapi risiko sumber daya. Dengan menerapkan inovasi dan pendekatan baru ini, bank swasta dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko, meningkatkan stabilitas keuangan, dan memperkuat kinerja keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.